Apakah gagal bayar kredivo atau tidak bayar tagihan utang di kredivo aman di tahun 2025 ini? Saya akan jelaskan di video ini berdasarkan pengalaman saya gagal bayar 12 juta di tahun ini. Tapi buat kamu yang baru nonton video saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian gak ketinggalan informasi seputar dunia fintech. Jika saat ini kalian sedang mengalami ketakutan karena kalian belum bisa bayar tagihan utang di kredivo dan berpikir bagaimana nih jika ada yang datang ke rumah, bagaimana jika dipidanakan, atau bagaimana jika mereka mengambil barang yang ada di rumah kita untuk melunasi tagihannya. Tenang, saya akan berikan penjelasannya berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika kita telat membayar tagihan kredivo dalam waktu 1-30 hari dari tanggal jatuh tempo, maka kita akan terus diingatkan atau ditagih melalui telepon atau WA atau pesan atau email untuk segera melunasi tagihan kita. Nah, di tahap ini kita masih bisa tenang karena yang kita hadapi hanya pesan dan daring telepon saja. Saran saya hanya untuk telepon jangan diangkat, untuk pesan dan WA pun jangan dibaca, biarkan saja. Karena pengalaman saya, jika kita terlalu merespon itu semua, yang ada membuat kita kepikiran dan tidak bersemangat untuk melanjutkan hidup. Jadi saran saya abaikan saja. Lalu setelah itu, jika keterlambatan lebih dari 30 sampai dengan 90 hari, maka tagihan kita sudah dilemparkan ke bagian debt collector. Maka biasanya debt collector kredivo akan datang ke rumah atau ke tempat kerja kita. Tenang, yang harus kita siapkan adalah mental. Jangan takut apapun, mereka hanya manusia biasa, mereka punya keluarga dan mereka punya saudara juga. Mereka pasti akan mengerti keadaan kita. Bicarakan baik-baik kondisi kita sebenarnya. Dan jika memang dananya belum ada, jangan pernah janjikan apapun kepada debt collector. Lalu jika mereka berbuat kegaduhan, kita laporkan ke RT RW setempat saja karena itu premanisme, apalagi jika mereka berniat mengambil barang kita dari rumah. Apapun itu untuk jaminan jangan pernah diberikan ya, karena pinjaman online tidak berhak sedikit pun mengambil barang dari nasabah. Pengalaman saya selama 90 hari dari tanggal jatuh tempo mereka hanya datang 3 kali. Asalkan kita tidak menjanjikan apapun dan jujur apa adanya, mereka tidak bisa apa-apa. Nah, jika tagihan kita sudah lewat dari 90 hari, maka debt collector akan berhenti datang untuk menagih. Tapi konsekuensinya, data kita sudah terblacklist di OJK atau orang bilang BI checking. Dan pinjaman kita sudah di-cover oleh asuransi. Dan jika setelah 90 hari masih ada yang datang ke rumah, sudah dipastikan itu adalah debt collector pihak ketiga. Karena biasanya banyak aplikasi pinjaman online menjual data nasabah macet ke pihak ketiga. Kita abaikan saja jika mereka datang dan ingat jangan pernah berikan janji apapun. Nah, jadi jawabannya apakah masih aman gagal bayar kredivo di tahun ini? Pengalaman saya aman-aman saja, hanya status nama saya terblacklist di OJK dan susah mengajukan pinjaman kemanapun. Tapi ingat ya, di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tapi jika kondisi kalian memang tidak bisa membayar, apa mau kita perbuat? Jika memang ada dananya ya bayar saja, di sisi lebih baik. Segitu dulu informasinya yang saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.